Nah, yang cukup membuat kegagalan di peternak ini sudah waktunya lahir, harusnya diamati secara baik, tidak diamati. Lahir fase 1 sudah pecah ketubannya, pedetnya nggak segera lahir, 3 jam, 4 jam, 5 jam, harusnya bisa ditolong karena malam lahirnya, akhirnya ya mati. Halo, masih di channel Sukses Beternak. Dengan saya Om Kusnadi. Kita ketemu lagi dengan Pak Dokter Hewan Joko Susilo MSc. Siap. Kita kali ini akan membahas tentang bagaimana sih penanganan ketika hewan kita, terutama di sapi, domba, kambing sakit, ya kan? Dan yang kedua adalah bagaimana penanganan yang tepat pada saat pasca partus atau melahirkan, ya Pak Joko ya. Siap, siap. Kita ketemu lagi dengan Pak Joko. Assalamualaikum Pak Joko. Assalamualaikum. Ya, sehat Pak Joko. Alhamdulillah Pak Amo. Ya, ini teman-teman Sukses Beternak juga kepengen tahu bagaimana cara penanganan hewan kita pada saat sakit Pak Joko. Iya. Juga yang kedua adalah bagaimana cara penanganan, kan ini mesti diperhatikan pada saat pasca melahirkan, gitu kan. Apa saja yang nanti itu kita akan bahas lebih detail lah dengan Pak Joko. Siap, siap. Untuk hewan yang sakit ya Pak Joko ya, atau hewan yang lagi terkena penyakit, saran Pak Joko penanganannya mesti seperti apa Pak? Ya, terima kasih Pak Omo. Berjumpa kembali dengan Sukses Beternak. Ya. Jadi secara umum Pak Omo, ternak yang sakit itu ada beberapa gejala yang umum kayak gitu kan, seperti itu. Demam, tidak mau makan, lemah, lesu kan, seperti itu. Itu penyakit secara umum yang memang secara secara umum hampir semua penyakit menandakan seperti itu. Nah, tetapi memang ada penyakit-penyakit yang menciri seperti itu Pak. Menciri selain yang 4 ini atau berapa ini, ada beberapa penyakit menciri. Contoh kalau kemarin sudah kita banyak bahas tentang PMK, harus ada di kaki, harus ada di mulut seperti itu. LSD harus ada bentol-bentol di seluruh tubuh seperti itu kan, atau maka ini yang harus diperhatikan lebih lanjut. Apakah memang hanya flu biasa, contoh flu biasa dia sehingga demam, nggak mau makan, itu nanti lebih mudah pengobatannya, atau mungkin sudah ke kompleks menuju ke penyakit tertentu yang memang harus penanganan lebih khusus seperti itu Pak Amo. Gitu. Jadi prinsipnya harus tahu dulu sebenarnya ini penyakitnya apa, atau mengarah kemana, mencirinya kemana kan, seperti itu. Tidak harus semua penyakit masuk lab dulu baru diobati kan, enggak. Kalau sudah menciri oh ini PMK, oh ini LSD, oh ini demam 3 hari, oh ini diare pada cempe, ya sudah kan, seperti itu. Itu Pak Amo. Ya, kaitannya dengan beberapa penyakit, apakah mesti ada penurunan pakan Pak kalau dia sakit gitu Pak? Yang dia klinis pasti penurunan nafsu makan. Penurunan nafsu makan, ya kan, ada demamnya, ada rasa sakitnya, ada respon selulernya seluruh tubuh itu, maka dia akan tidak mau makan, tidak enak makan. Ya sama lah kalau kita sakit. Tapi mungkin bisa jadi nggak nafsu makan tuh karena palatabilitas pakannya rendah. Nah, beda ya Pak ya. Kalau palatabilitas rendahnya dalam satu populasi yang harusnya targetnya semuanya, kalau ayam 115 gram, tapi karena konsentratnya kurang bagus atau self mixture-nya kurang komplit, jadi dia hanya konsumsi hanya 90 gram, akhirnya telurnya nggak banyak. Di sapi kan seperti itu, karena yang disajikan onggok basah, kemudian yang disajikan kulit singkong yang penuh dengan jamur segala macam, jadi nafsu makannya nggak banyak. Itu berbeda dengan sakit secara umum seperti itu Pak. Nah, kira-kira mesti ditempatkan di ruangan tertentu atau tetap bisa dicampur ke populasi yang lebih banyak Pak? Idealnya tetap semua yang sakit diisolasi. Ada ruang isolasinya tertentu diisolir ya, seperti itu. Nah, ini kelemahan di peternak kita, cara yang menyediakan tempat khusus untuk mengisolasi atau mengkarantina seperti itu Pak Om. Padahal ya itu salah satu tindakan pencegahan supaya tidak menular ke populasi yang banyak, maka diisolir dulu kan, seperti itu. Gitu, Pak Om. Saya pernah lihat di luar negeri ya Pak ya, mungkin di Indonesia juga sudah ada juga ya. Itu termasuk perlampuan juga mesti diperhatikan juga ya Pak ya. Artinya harus ada lampu yang pakai inframerah gitu untuk mempercepat penyembuhan. Apakah ini benar Pak? Kalau di hewan besar teknologinya belum sampai ke situ sih Pak. Jadi artinya lebih ke suplai pakan yang cukup, penjagaan biosecurity yang
lengkap, vaksinasi dan segala macam, itu juga sudah cukup membantu untuk menjaga proses populasi pemulihan itu, ya. seperti itu, pemulihannya dan segala macamnya. Tadi kalau memang dia penyakit virus, contoh PMK dan segala macam, kan ya memang obatnya tidak ada sebenarnya, hanya ditingkatkan daya tahan tubuhnya, dikurangi konsentrasi virusnya yang di mulut, ada di kaki, seperti itu. Kalau panas dia kasih penurun panas, kalau kurang nafsu makan dia kasih multivitamin, kalau dia ada pernafasan kasih untuk bronkodilatator, dihidroamin, dan segala. Seperti itu sih Pak, hanya simptomatifnya aja yang kita tangani kan, seperti itu. Nah, penanganan yang pasca melahirkan idealnya seperti apa sih Pak? Apakah dia juga mesti ada ruangan tertentu untuk setelah melahirkan, atau seperti apa untuk mengurangi kontaminasi penyakit dari hewan-hewan yang dewasa gitu Pak? Nah, kalau terkait dengan kelahiran itu sebenarnya panjang Pak Omo. Artinya gini, ada beberapa fase kelahiran, terutama di sapi ya Pak. Ada 3 fase kelahiran. Yang pertama adalah fase keluarnya ketuban dulu. Nanti yang kedua keluarnya si pedet sendiri, yang ketiga adalah keluar plasenta. Ini tiga fase yang harus dilalui. Dan ini harus dipersiapkan. Fase pertama ini sapi sudah masuk ke fase HPL-nya, udah prediksi lahir, perutnya sudah membesar, ambingnya sudah turun, kemudian kemaluan belakangnya sudah kendor, itu sudah masuk fase pertama. Nah, idealnya kita menyediakan tempat melahirkan yang syaratnya 3 tadi: dry, clean, comfort, kering, bersih, dan nyaman. Jangan sampai sapi mau melahirkan di pinggir lapangan bola anak-anak. Dia mau ngerum, ada jadi nggak jadi duduk lagi. Atau dia di kandang populasi yang banyak, sehingga di situ juga banyak kotoran ya Pak ya. Nah, itu terjadi juga kalau di kambing, namanya mismothering. Begitu melahirkan di populasi yang besar, si cempe ini bingung nyari induknya, makanya mismothering itu menjadi salah satu penyebab kematian si cempe kan, seperti itu. Nah, lanjut tadi, kalau sudah mendekati HPL, sudah tanda-tanda masuk fase 1, tempatkan di tempat yang kering, bersih, dan nyaman. Nyaman itu paling nyaman. Jangan sampai ada berisik di situ, jangan sampai ada yang ganggu di situ. Seperti itu. Kering, supaya memang tidak ada infeksi setelah melahirkan. Bersih, tidak ada. Seperti itu Pak Omo. Jadi itu fase pertama dulu. Begitu sudah pengamatan masing-masing fase juga menjadi sesuatu yang penting untuk penanganan kelahiran begitu. Begitu fase pertama air ketuban mulai pecah, kemudian sapi sudah derum, sudah duduk, air ketuban mulai pecah. Nah, ini harus masuk ke fase kedua, minimal 1 jam sudah harus. Kalau 1 jam ternyata pedetnya tidak segera keluar, maka harus dilakukan pertolongan segera. SOP-nya seperti itu. Jadi harus ada pengamatan. Nah, yang cukup membuat kegagalan di peternak ini, sudah waktunya lahir, harusnya diamati secara baik. Tidak diamati, lahir fase 1 sudah pecah ketubannya, pedetnya nggak segera lahir, 3 jam, 4 jam, 5 jam, harusnya bisa ditolong. Karena malam lahirnya, akhirnya ya mati. Ya itu Pak, kadang-kadang kan malam Kak. Pak, peternaknya lagi tidur gitu kan. Hanya gitu. Nah, kalau ya orang Jawa, tradisi Jawa itu bagus, lelean itu kan. Sekarang nggak harus seperti itu lah, pasang CCTV. Begitu ada suara-suara atau ya sebagian budaya itu bagus sih. Teman-teman saudara kita di beberapa daerah di Jawa Tengah itu, kandang sapi ya sebelahnya di kamarnya dia. Artinya kalau dia pas mau melahirkan dilihat kan itu. Itu kelebihannya, kekurangannya ya jorok sih. Gitu. Jadi fase-fase kelahiran ini harus diperhatikan. Tadi fase pertama, fase kedua itu sampai si organ-organ kaki depan, kepala depan itu keluar dulu, baru nanti keluar. Bisa juga kaki belakang dulu, itu normal seperti itu. Nah, 1 jam setelah air ketuban pecah ini harus keluar. Kalau tidak keluar, bagaimana ya? Minta tolong dibantukan petugas, dokter hewan untuk ditarik kan, seperti itu Pak. Kalau bahasa medis untuk orangnya di vakum itu ya Pak ya. Karena distokia, kelahiran yang tidak normal, maka harus ditarik. Manipulatif, ada namanya pakai kalpuler, penarik pedet, segala macam, itu macam-macam Pak. Nah Pak, kaitannya dengan sakit dan penanganan pasca melahirkan, apakah dia juga ada hubungan timbal balik dari konsumsi nutrisi yang dimakan tiap harinya Pak? Nah, idealnya ini kalau di sapi ya, Allah itu adil banget tau. Dalam kondisi bunting tua, itu kondisi tubuhnya si induk ini menunjukkan performa daya tahan tubuh yang paling bagus.
Jadi di level tinggi-tingginya paling gitu ya, tinggi-tingginya. Jarang induk bunting tua itu sakit. Jarang itu seperti itu. Kecuali memang penyakit yang infeksius, PMK dan yang segala macam. Nah ini karena apa? Kalau dia nanti sakit, kemudian demam, kasih obat demam, berisiko keguguran. Cacingan, kasih obat cacing, risiko keguguran. Nah, seperti itu, kasih antibiotik, risiko keguguran. Jadi memang ya Allah adil di situ, diberikan daya tahan tubuh yang paling bagus. Ya salah satunya ikhtiar dari peternaknya, kasih pakan yang bagus, kasih lingkungan yang bersih dan segala macam. Jadi mungkin apa namanya daya tahan tubuh tinggi itu juga untuk menurunkan ke si janinnya tadi ya Pak ya, berbagi gitu ya. Nah itu Pak, jadi kalau sudah fase 1, kemudian fase 2 keluar pedet, itu nanti harus ada yang dikerjakan juga. Jangan kita nggak hanya fokus di induknya saja, tapi menyelamatkan si anaknya. SOP berikutnya ketika memang pedet sudah lahir atau sampai sudah lahir, ya harus kita bantu bersihkan lendir-lendir di seluruh tubuhnya, di hidungnya terutama biar nggak nyumbat, di mulutnya, di telinganya segala macam kita bersihkan. Bantulah kita pakai sarung Pak Omo yang sudah nggak kepake untuk ke masjid, boleh. Udah ngeper boleh Pak, bersihkan. Nanti sisanya dijilatkan ke induknya. Nah penjilatan induk ke anak ini dijilati itu juga merangsang peredaran darahnya dia Pak Omo. Peredaran darah, saraf-sarafnya normal. Ada manfaatnya itu. Jadi memang sudah didesain sama yang kuasa seperti itu ya Pak ya. Sunatullahnya seperti itu. Jadi dijilat-jilat. Nah sembari itu nanti tetap anak itu di tempat yang bersih, kering dan nyaman. Nanti SOP berikutnya harus minum kolostrum dari induknya. Maka semakin cepat kolostrum ditransfer dari induk ke anak, itu semakin bagus daya tahan tubuh si anak. Nah ini Pak, nggak usah nunggu 1 jam, 2 jam, 3 jam, 15 menit, 20 menit sudah langsung bisa dipereskan, diminumkan. Nah ciri pedet yang bagus itu ketika lahir udah nyari susu itu. Jadi bentuk lidahnya itu gini Pak Omo. Jadi tangan kita masukin udah ngenyot dia. Oh udah ini hidup ini kan seperti itu. Angka hidupnya tinggi. Kansnya tinggi lah. Kansnya tinggi. Nah itu. Kolostrum penting. Nah kolostrum itu ada 2 Pak Omo sekarang. Nah contoh ya, kualitas terbaik kolostrum adalah kualitas kolostrum dari induknya. Pada saat ini kualitas kolostrum terbaik adalah kualitas kolostrum dari induk yang divaksinasi. Nah gitu. Jadi ketika induk yang divaksinasi PMK pada kepentingan tua, kemudian dia melahirkan, ini kolostrumnya mengandung antibodi yang secara umum dan juga yang spesifik terhadap PMK contoh seperti itu. Tapi kalau induk yang tidak divaksin, jadi nggak ada antibodi yang spesifik terhadap PMK. Jadi ada antibodi umumnya, ya, hanya umumnya saja. Itu hanya antibodinya pun tidak masuk melalui apa namanya plasenta segala macam di dalam kandungan. Tapi langsung di ini ya. Kolostrumnya. Kolostrum tadi ya, Pak ya. Itu pentingnya kolostrum di situ Pak Omo. Jadi kualitas terbaik adalah kolostrum dari induk yang tervaksin. Yang kedua adalah kolostrum dari induknya sendiri walaupun tidak tervaksin. Nah kalau kolostrum yang induknya nggak ada ya kolostrum dari induk lain. Jangan sampai melahirkan nggak ada kolostrum, ya nggak ada dicarikan, ya kalau ada induk lain yang punya kolostrum atau yang memang kolostrumnya banyak, ya kita simpen lah, suatu saat taruh freezer, suatu saat ada induk yang tidak ada kolostrumnya, kita bisa pakai. Itu namanya bank kolostrum. Pak, idealnya untuk anakan sapi ataupun anakan kambing domba ini mesti sampai dengan hari keberapa Pak untuk mendapatkan susu kolostrum tadi Pak? Kolostrum itu sebenarnya kalau di sapi perah ada namanya fresh itu 7 hari. 7 hari awal ya. Masih kental ya. Walaupun memang paling tinggi konsentrasinya di hari pertama itu. Seperti itu. Jadi kolostrum warnanya kuning, lengket. Itu kolostrum itu memang apa namanya Pak Omo? Proteinnya tinggi, kemudian antibodi di dalamnya tinggi. Tujuannya adalah salah satunya kalau protein tinggi kita tahu salah satunya adalah mendorong kotoran supaya keluar. Jadi selama di dalam kandungan si janin ini, si fetus ini, kan dia nggak Pak. Iya, benar. Bayangkan kalau 9 bulan itu dia di dalamnya Pak. Nanti rahim ibunya kan isinya kotoran semua. Benar. Jadi numpuk selama berapa bulan-bulan. Fungsi kolostrum yang kedua adalah laksansia itu. Dia mendorong kotoran. Gitu. Ya, kalau dia tidak mendapatkan kolostrum, ya maka dia bebelan kalau jawabnya keluar kotorannya. Gitu. Nah, terus fase yang terakhir yang memang harus diawasi juga. Tadi anak lahir dapat kolostrum kita bersihkan. Berikutnya adalah
perlindungan dari tali pusarnya Pak Omo. Iya, supaya tidak terinfeksi ya Pak ya. Situ. Karena itu masih nyambung kemana-mana tali pusarnya itu. Nah itu penanganan apa namanya, alasnya mesti harus pakai apa Pak supaya untuk menghindari infeksi tadi? Ya, yang pasti harus kering, bersih dan juga nyaman seperti itu. Itu untuk bahannya Pak? Itu. Bahannya mau dipakai, ada yang pakai soda, ada yang pakai rubber mat biasa, ada yang pakai apa? Kandang panggung itu jauh lebih baik pada sapi-sapi perah. Cuma kalau pada sapi potong, nggak mungkin anaknya dikandangkan sendiri kan, tetap harus gabung sama induknya. Yang pasti lingkungannya harus bersih, harus kering, harus nyaman, seperti itu dijaga banget seperti itu Pak. Dan memang apa namanya, pusar itu menjadi sesuatu yang penting banget. Disinfeksi pusar dengan iodin povidon, dengan tinctur 7% itu penting banget menjaganya. Karena efek berikutnya kalau tidak dilakukan sterilisasi terhadap tali pusar ini ada 3 Pak Omo. Satu, nanti bisa terjadi ompalitis atau radang tali pusar. Radang tali pusar ini pada pedet bahaya banget kalau dia udah demam, udah panas, nggak mau nyusuk induknya besok mati. Iya. Ya, itu. Yang kedua, ya, anak orang aja juga mati Pak. Bisa melanjut menjadi hernia. Jadi nanti turun. Di sapi ada hernia juga ya Pak. Baru tahu saya Pak. Saya udah beberapa kali ngoperasi hernia itu ya sembuh. Jadi memang dia turun, kemudian ada lubangnya, ususnya turun ke bawah. Jadi kalau kita raba ada cincinnya, ususnya turun. Itu kalau semakin besar tidak ditangani, tidak dioperasi, tidak di lubangnya kita tidak tutup lagi, itu mati juga seperti itu. Iya. Dan yang terakhir dari ompalitis hernia, satu lagi adalah abses yang memang dia membesar, tidak ada lubangnya, isinya nanah. Itu juga harus kita bersihkan. Jadi 3 itu yang penyakit pada masalah tali pusarnya pedet. Terakhir Pak, gambaran secara umum untuk penanganan beberapa penyakit yang menyerang di ternak-ternak kita, terutama di sapi, domba, kambing, sama di penanganan pasca melahirkan. Nah, saran Pak Joko seperti apa nih untuk mengatasi masuknya agen-agen penyakit Pak? Ya Pak Omo, lagi-lagi Pak Omo, pengetahuan kita peternak ataupun petugas itu memang harus di-upgrade terus. Karena sekarang penyakitnya jauh lebih banyak sebenarnya. Tapi kalau jenis penyakit yang sudah ada 15, sementara kita pahamnya hanya 5, maka yang 10 ini luput dari perhatian kita. Dan itu adalah gap yang harus kita kejar ya Pak ya. Iya betul, makanya kenapa sih walaupun kita orang lapangan, kegiatannya sehari-hari mendampingi lapangan, kita harus update informasi, harus baca jurnal, harus sering-sering mendengarkan informasi dari Sukses Peternak loh ya. Ini wajib Pak. Iya. Seperti itu. Ini karena supaya pelayanan kita ke masyarakat, ke peternak juga meningkat. Satu lagi Pak, sama artikel tulisan Pak Joko. Ya, kalau sekarang kan mungkin orang baca males ya, tapi jangan sampai males lah. Saya hampir tiap hari baca jurnal. Itu karena untuk meningkatkan kapasitas kita dalam rangka peningkatan pelayanan kita untuk peternak. Iya, upgrade ilmu tadi ya Pak ya. Buat siapa sih? Ya buat kita sendiri. Buat siapa sih untuk peternak seperti itu. Iya. Itu tadi teman-teman, mudah-mudahan ini akan menjadi inspirasi, akan menjadi pencerahan bagi kita semua, terutama untuk apa yang sudah kita bahas tadi. Terima kasih banyak Pak Joko atas waktunya. Ya, sampai jumpa teman-teman.